Haleluya, puji nama Tuhan. Kami menyambut dengan penuh sukacita saudara terkasih dalam Tuhan Yesus pada pagi hari yang diberkati ini. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom Tiberias. Kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat kebaikan Tuhan. Kita bersyukur bersama-sama kita boleh kembali beribadah saudara. Boleh kembali tergabung secara live streaming. Bagi seluruh jemaat Tuhan yang telah tersambung secara live streaming, kita percaya bahwa seutuhnya kehidupan kita dalam kemurahan Tuhan. Dan hari ini kita mau kasih yang terbaik, nyanyian kita, pujian kita, penyembahan kita untuk Tuhan yang baik, Tuhan Yesus namanya. Yang rindu menyembah Tuhan, boleh kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari saudara di hadapan Tuhan Yesus yang baik, kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang mengasihi kita. Tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putramu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi yang begitu indah. Kami boleh nikmati Tuhan. Kami boleh sama-sama hadir dalam ibadah ini Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa segala yang kami boleh nikmati ini terjadi karena berkat dari Engkau ya Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau juga mengasihi setiap kami. Engkau selalu setia sampai selama-lamanya. Untuk itu kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan Yesus tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Biar sepanjang ibadah ini kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kami percaya Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus selalu ada mujizat, selalu ada sesuatu yang ajaib. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa jadi pagi kemenangan bagi setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami datang dengan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus yang baik. Kita angkat tangan kita tinggi saudara di hadapan Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Besar nama Tuhan, sangat terpuji. Di kota Allah kita nan berseri. Kesukaan bumi besar nama Tuhan yang beri kemenangan. Kuasa lain dipatahkan. Sujudlah padanya. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan besar nama Tuhan. Besar nama Tuhan, sangatlah terpuji. Di kota Allah, di kota Allah kita dan berseri. Kesukaan bumi, besar nama-Mu Tuhan, besar. Angkat suaramu saudara di hadapan Tuhan, sambil angkat tanganmu, mari memuji Tuhan Yesus yang memberkati kita saudara.
Mari bersujud, angkat tanganmu. Sujudlah padanya, oh Tuhan. Ya Tuhan, namamu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Katakan, Kau sungguh Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya. Tuhan atas alam semesta. Namamu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Mari dengan imanmu sama-sama katakan, Kau sungguh Allah yang abadi, atas alam semesta. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, gereja Tiberias. Angkat suaramu, katakan, ya Tuhan, namamu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Yang percaya bersyukur karena Tuhan Yesus, kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita, saudara. Masa hidup kami Tuhan, kami mengucap syukur, kami memuliakan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari dari hatimu yang merindukan Tuhan, dari hatimu yang mengasihi Tuhan, angkat tanganmu, katakan sama-sama, ini kami Tuhan. Ya Tuhan, namamu dimuliakan. Berikan syukur saudara. Atas hidup ini kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari yang baik ini, hanya ucapan syukur kami sampaikan di hadapan Tuhan. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Ya Tuhan, namamu dimuliakan. Angkat tanganmu, mengucap syukurlah saudara. Apapun yang kau alami, mari pertama-tama kita mengucap syukur di hadapan Tuhan Yesus. Kita percaya yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kuasa, Dia Allah yang abadi. Haleluya. Sungguh Allah yang abadi, atas alam semesta. Ya Tuhan, namamu dimuliakan.
baik Engkau Tuhan bagi setiap kami. Gak ada kata selain terima kasih yang kami bisa sampaikan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sekalipun ada masalah Tuhan, sekalipun ada tantangan, pergumulan, ada yang harus kami hadapi Tuhan Yesus. Kami tahu dengan percaya Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan Yesus. Allah kami yang mulia, Allah kami yang begitu dahsyat mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami tinggi di hadapan-Mu ya Bapa. Tanda kami menyerahkan segalanya Tuhan. Terlebih hidup kami seutuhnya dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Ini yang kami percaya Tuhan, Engkau besar, Engkau teramat mulia. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, Jesus. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita yang sungguh dahsyat, Tuhan Yesus namanya. For you are great, for you are great, you do miracles so great. There is no one else like you, Jesus. Aku percaya there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Ini yang kami bawa Tuhan, iman pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, oh perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Tiada seperti Engkau. Mari pengharapan kepada Kristus Allah kita sudah katakan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Yang bersyukur, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah kita saudara. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau besar, Engkau
Engkau selalu menyatakan mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Perbuatan-Mu begitu besar bagi kami yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami melihat lebih lagi perbuatan tangan-Mu ya Tuhan. Terlebih di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati ibadah yang kami adakan pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang siap melihat kuasa Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Haleluya, kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Shalom Tiberias. Shalom. Pagi hari yang indah ini, dimanapun kau berada, mari sama-sama kita bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Come on. Dan dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Mari gereja bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus yang sungguh baik. Kapan dan dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Mari gereja Tuhan, sama-sama kita bertemu, berkumpul dalam kasih dan anugerah-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua
sukacita semua. Lebih lagi yuk. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih lagi yuk. Come on. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita, amin. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita pada siang hari ini. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari bersukacita karena kita punya Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Wow. Inilah pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat. Come on. Wow, oh, oh, oh. Hari ini hari yang cerah di
silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersuka cita karena kita punya Tuhan Yesus. Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang Immanuel. Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kita. Amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, terlebih dahulu izinkan kami untuk membacakan suara gembala. Suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Sudahkah Kita Menjadi Sahabat Allah. Romawi yang pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk menyerukan manusia harus suci pikiran, suci perkataan, dan suci perbuatan. Cepat atau lambat, suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Doa kami agar semua jemaat Tiberias Engkau selamatkan. Romawi yang kedua, sudahkah kita menjadi sahabat Allah? 1. Menjadi sahabat Allah berarti menjadi musuh dunia. Yohanes 15 ayat 14 sampai dengan 15 dan Yakobus 4 ayat yang keempat. Menjadi sahabat Yesus berarti menjadi pribadi yang spesial dan penting bagi Allah seperti Abraham. Yakobus 2 ayat 23. Sahabat yang baik menerima kita apa adanya. Amsal 17 ayat ke-17. Persahabatan dengan dunia berarti permusuhan dengan Allah. 2. Menjadi sahabat Allah berarti berani berkorban. Matius 16 ayat 24. Banyak harga yang harus dibayar untuk menjadi sahabat Allah, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan Yesus. Seperti Stefanus rela dirajam sampai mati. Kasih itu adalah korban. 3. Menjadi sahabat Allah berarti mempercayai perkataan Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Kejadian 15 ayat 4 sampai dengan 5. Kejadian 11 ayat 30. Abraham tidak berpikir bahwa dia akan mempunyai anak karena ia sudah tua dan istrinya mandul. Namun Abraham percaya dengan perkataan Allah kepadanya tanpa bimbang sama sekali. 4. Menjadi sahabat Allah berarti tidak akan dibiarkan sendirian. Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 14. Tuhan mencari orang-orang yang mau menjadi sahabatnya dengan segenap hati. Tuhan akan menuntun sahabatnya dalam memilih jalan yang harus dipilih. Romawi yang ketiga, sebagai warga sorga, kita harus hidup dalam pertobatan agar nama kita tidak dihapus dari kitab kehidupan. Firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan 6 mengajarkan kepada kita. 1. Tuhan mengetahui segala perbuatan kita. Oleh sebab itu, mari kita jaga segala perbuatan-perbuatan kita. Jaga dan pelihara tubuh kita. Tuhan tahu segala perbuatan Anda. 2. Tuhan Yesus mengajar bila kita menjadi warga surga, maka kita akan diakui di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikatnya. Artinya, kita dikenal Bapa di sorga dan dikenal malaikat karena nama kita terdaftar di sorga. 3. Anda yang sudah menjadi warga sorga, seruan agar selalu hidup dalam pertobatan, berjuang agar tidak jatuh dosa lagi. 2. Penutup, mari kita semua berjuang untuk menjadi warga sorga dan masuk sorga. Bila kita warga sorga, kita dikenal malaikat dan akan dijemput malaikat masuk sorga. Tetapi bila kita tidak menjadi warga sorga, setan-setan akan menerkam kita. Mari berjuang selama hidup bertobat, tidak jatuh dosa, dan harus lepas dari setan-setan. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Demikian pembacaan suara gembala pada siang hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu
di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada siang hari yang indah ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, biar nama Tuhan Yesus yang selalu dipermuliakan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di gereja ini ya Tuhan, di gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada pendiri dan gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan, orang-orang yang sakit kanker, yang sakit tumor disembuhkan, bahkan orang-orang yang menderita resesi ekonomi oleh karena kebaikan Tuhan dipulihkan, hidupnya diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perkenanan Tuhan bagi gereja kami, gereja Tiberias Indonesia. Saat ini ya Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, dalam menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Bapa. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Dengan imanmu, sama-sama kita katakan, you're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great sama-sama kita bangkit berdiri, sambut firman Tuhan. Katakan, how great. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita siapkan hati kita dengan firman Tuhan kepada yang terkasih, Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Kami persilakan untuk menyampaikan kepada firman Tuhan. How great. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami sekarang ini ada sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka kepada kami ya Tuhan Yesus. Saat ini kami bersama-sama berkumpul, kami beribadah bersama Kau Tuhan Yesus, kami memuji dan menyembah kepada-Mu Tuhan Yesus, dan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami minta urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, urapi jemaat-Mu di gereja Nias dengan Roh Kudus-Mu, penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan juga urapi jemaat-Mu lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus lebih dahulu bekerja,
biarlah Allah Roh Kudus lebih dahulu berbicara untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, dan menaungi hati kami dan memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan biarlah pemberitaan firman ini akan menguatkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya semua kita dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Amin saudara sekalian. Kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin saudara sekalian. Pagi ini saya akan membawakan tema firman Tuhan yang berjudul ya saudara sekalian. Banyak berdiam diri di hadapan Allah. Ya, banyak berdiam diri di hadapan Allah. Apa artinya banyak berdiam diri di hadapan Allah ya saudara sekalian? Yaitu kita banyak mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan kemudian kita berdoa dan menyembah kepada Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Dan kita sekarang akan baca ayat 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 16 yang akan dibacakan oleh cucu saya Kenneth Pariaji. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Kenneth, silahkan Kenneth. 2 Timotius 3 ayat 14 ke 16. Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah emang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Kenneth. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 16 katakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya ulangi ya, saudara sekalian, ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi hal nomor satu kalau kita banyak berdiam diri di hadapan Allah, apa yang akan kita dapatkan saudara sekalian? Kita akan mengenal Allah dan kehendaknya saudara sekalian ya. Cara yang paling baik untuk mengenal pencipta kita atau mengenal Allah kita ya saudara sekalian, dengan kita menenggelamkan diri kita ke dalam firman Tuhan saudara sekalian. Yang mana proses ini dilakukan sepanjang masa, artinya seumur hidup kita saudara sekalian ya. Dan proses ini dilakukan dengan terus menerus saudara sekalian, tanpa putus ya saudara sekalian. Artinya kita harus menyediakan waktu untuk kita banyak membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan saudara sekalian. Mengenal Allah dengan sungguh-sungguh membutuhkan komitmen bahwa kita akan harus patuh dengan apa yang tertulis di Alkitab saudara sekalian. Di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan baik saudara sekalian ya. Dan di Matius 22 juga Tuhan Yesus katakan saudara sekalian ya, Tuhan Yesus katakan bahwa kunci penting ya di dalam hidup kita adalah kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Dan juga mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, saudara sekalian. Itu Tuhan Yesus menghendaki seperti itu kepada kita. Kita harus sadar ya saudara sekalian, bahwa kalau kita mengandalkan diri kita sendiri dengan apa yang kita miliki, kita tidak dapat mengenal Allah dengan baik dan juga tidak dapat mengenal kehendaknya dengan baik ya saudara sekalian.
Dan kita harus komitmen juga, kita dalam hidup ini kita banyak berdoa, menyembah kepada Tuhan, beribadah dan bersaksi ya saudara sekalian. Sehingga kalau hidup kita harus diisi oleh Allah saudara sekalian. Kalau hidup kita diisi oleh Allah, maka kita akan dapat mengenal Allah dan kehendaknya. Dan kita dapat menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Allah, saudara sekalian. Jadi kalau kita banyak mendekat, banyak berdiam diri di hadapan Tuhan, saudara sekalian, hal nomor satu ada yang kita dapatkan, kita dapat mengenal Allah dan kehendaknya. Nah, kemudian Kenneth bacakan Efesus 6 ayat 10, Kenneth. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Demikian firman Tuhan. Iya, thank you Kenneth. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuat kuasa-Nya. Saya ulangi Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, saudara sekalian. Apa yang kita dapatkan kalau kita banyak berdiam diri di hadapan Allah, saudara sekalian, kita akan menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hal nomor 2 ya saudara sekalian, kita akan menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di sini di Efesus 6 ini Rasul Paulus memberi nasihat ya, agar kita ya selalu menang atas kuasa kegelapan, saudara sekalian. Memang hidup orang percaya ini, kita hidup di dunia ini ya, saudara sekalian, sebagai orang percaya ini kita hidup seperti perang melawan kuasa kegelapan atau iblis, saudara sekalian. Ya, iblis itu tidak maha kuasa, tetapi cukup bisa menjerat kita, bisa membuat kita mempengaruhi atau hati kita jadi susah atau dalam tekanan dan sebagainya, saudara sekalian. Yang kita terjerat dan terjerumus ya, saudara sekalian. Ada 2 taktik yang dilakukan oleh iblis atau kuasa kegelapan ini kepada kita, saudara sekalian. Yaitu satu dengan memakai tipu muslihat dan membujuk kita orang percaya untuk berkompromi dengan dosa. Dan ini mematikan, saudara sekalian ya. Dia akan memanipulasi keadaan sehingga kita menderita. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, maka kita bisa tidak percaya dengan firman Tuhan. Bahkan kita tidak percaya lagi dengan Tuhan. Itu kita harus hati-hati. Hal yang kedua yang dilakukan iblis ya saudara, taktik iblis adalah membuat tekanan. Ia tidak maha kuasa, memang Tuhan Yesus yang maha kuasa. Tetapi ia dapat memanipulasi keadaan untuk membuat kita ini tertekan dan menderita, saudara sekalian. Menyudutkan kita orang-orang percaya. Sehingga kita terjerumus ya saudara sekalian. Sehingga kita menderita dan kita tidak lagi percaya dengan Tuhan. Jadi dengan iblis menggunakan tipu muslihat dan membujuk kita kompromi dengan dosa dan kemudian membuat tekanan, saudara sekalian ya. Dia mampu ya saudara untuk menciptakan situasi tertentu yang menyudutkan kita orang-orang percaya dan sehingga kita tertekan dan menderita, saudara sekalian. Tapi dia tidak maha kuasa karena Tuhan Yesus yang maha kuasa ya saudara sekalian ya. Dan juga kita juga mempunyai 2 taktik untuk melawan kuasa kegelapan ini. Yang pertama, kita mengandalkan Tuhan dan kita berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara sekalian, kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Sebagaimana di Efesus 6 ayat 14 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Efesus 6 ayat 14 katakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kalau kita selalu hidup dalam kebenaran dan juga orangnya dalam keadilan, saudara sekalian, kita bersikap adil selalu, saudara sekalian, maka iblis tidak bisa mengganggu kita dengan tipu muslihatnya dan tidak bisa menjerat kita dan kita tidak bisa ditipu daya oleh iblis, saudara sekalian. Jadi kalau kita banyak berdiam diri, yang kedua ya saudara, kita akan kuat di dalam kuasa-Nya Tuhan Yesus, saudara sekalian ya. Dan kemudian Kenneth membacakan Mazmur 119 ayat 105, Mazmur 119 ayat 105, kemudian Yesaya 48 ayat 17 dan 18. 2 ayat ya Kenneth. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Yesaya 48 ayat 17 ke 18. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih Kenneth. Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesaya 48 ayat 17 sampai 18 katakan, beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, saudara sekalian. Ayat ini, saudara sekalian, yang hal nomor 3 ya, saudara sekalian, kalau kita banyak mendekat kepada Allah, saudara sekalian. Ayat ini menawarkan janji Allah, saudara sekalian, yang penuh dengan pengharapan, namun sangat menyentuh hati kita, saudara sekalian, bahwa gaya hidup damai dan kebenaran sudah tersedia di hadapan kita, saudara sekalian. Ya, Allah mau pimpin kita ke jalan yang harus kita tempuh, saudara sekalian. Jadi hal yang nomor 3, kalau kita banyak berdiam diri di hadapan Allah, Allah akan memberi petunjuk kepada kita, saudara sekalian. Allah akan memberi petunjuk kepada kita. Di Mazmur 32 ayat 8 sampai 9 dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Jadi Allah akan menunjukkan, memberi petunjuk kepada kita. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Jadi maksudnya kita harus menurut kepada Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus itu sebetulnya kalau kita banyak berdiam diri di hadapan Allah, maka dia, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh, saudara sekalian. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa Tuhan terus mau berbicara kepada kita, saudara sekalian, dan menawarkan kita arahan langsung, saudara sekalian, daripada Dia untuk kita ya. Sebagaimana di Yohanes 10 ayat 27 katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ini Tuhan Yesus yang katakan di Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku ya. Roh Kudus senang berbicara kepada kita untuk menunjukkan jalan apa yang harus kita tempuh, saudara sekalian. Yang kita harus lakukan adalah kita membuka hati kita dan juga menyediakan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan tersebut, saudara sekalian ya. Jadi Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya senang untuk berbicara kepada kita, menunjukkan apa yang harus kita tempuh, saudara sekalian. Ia rindu untuk memimpin kita setiap hari bahkan, saudara sekalian ya, ke dalam satu rencana yang sudah Allah miliki untuk kita, saudara sekalian. Jadi ada 3 hal kalau kita banyak berdiam diri di hadapan Allah. Yang nomor 1 ya, saudara sekalian, kita akan semakin mengenal Allah dan kehendaknya. Kedua, kita akan semakin kuat di dalam kuat kuasanya Tuhan Yesus. Dan hal yang nomor 3, Tuhan Yesus atau Allah akan memberi petunjuk kepada kita, saudara sekalian. Jadi itulah kalau kita banyak berdiam diri di hadapan Allah, maka kita akan banyak mengalami hal-hal spiritual yang dapat kita dapati melalui kehidupan sehari-hari, melalui firman Tuhan, melalui ibadah, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui kita tidur, kemudian kita mimpi, kita akan dapat hal-hal spiritual, saudara sekalian. Atau melalui
suara orang ya, atau orang berbicara atau lewat keadaan kita dapat mengerti apa yang terjadi ya, kita akan mengalami hal-hal spiritual. Saya sering mendengar karena saya mau sungguh-sungguh ya kita semua juga hanya harusnya sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Maka saya banyak mengalami mimpi ya saudara sekalian, mimpi Tuhan Yesus, mimpi menyembah, dan kemudian mimpi berjalan. Aduh puji Tuhan, berjalan di atas emas saudara sekalian ya. Lantainya emas itu saya pernah alami, saya mimpi begitu. Saya cuma lihat kok emas, oh ini di sorga gitu dalam hati saya dalam mimpi saudara sekalian. Tetapi kemudian juga saya banyak mendengar, benar-benar telinga saya mendengar suara laki-laki tetapi halus saudara sekalian, suara Tuhan ya. Dan kemudian saya juga pernah mendapat penglihatan, vision, Tuhan Yesus ada, melihat Tuhan Yesus saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan kepada saya, aku lemah lembut ya saudara sekalian. Dan juga saya pernah bermimpi saudara sekalian. Dari mulai tidur ya, ini sering saya alami ya saudara. Dari mulai tidur sampai saya bangun, itu saya menyembah kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Ya, lagu How Great Is Our God ya yang saya terkesan ya saudara sekalian, karena dari mulai tidur sampai bangun saya nyanyi How Great Is Our God. Mungkin saudara tahu yang lagunya begini, How great is our God, sing with me, how great is our God, all we see how great is our God. Gitu saudara sekalian ya. Jadi Tuhan senang disembah saudara sekalian. Dalam mimpi saya itu semuanya merah. Kayaknya di dalam satu stadium saudara sekalian, kursi-kursinya semua merah saudara sekalian. Lantainya berkapet merah saudara sekalian. Dan warna merahnya warna darah Yesus. Kalau dalam mimpi saya merasakan itu darah Yesus ya saudara sekalian. Warna merah darah Yesus. Jadi itu apa saudara sekalian, berarti Tuhan Yesus senang dibesarkan. Tuhan Yesus senang dimuliakan. Tuhan Yesus senang disembah, dimuliakan, diagungkan ya saudara sekalian ya. How great is our God ya, bagaimana besarnya Allah kita. Allah senang. Semua puji-pujian kita, penyembahan kita, lagu-lagu punya pasti itu membesarkan Allah dan menyembah Allah ya, dan memuji Allah saudara sekalian. Puji-pujian kita kepada Allah dan penyembahan kita kepada Allah. Semua lagu Allah berkenan. Tapi saya pernah mimpi lagu itu, makanya waktu bangun, waktu itu saya katakan pada Pak Pariaji waktu itu, Papa saya mimpi ini dari mulai tidur sampai bangun saya nyanyi lagu How Great. Terus kayaknya tempatnya tuh kayaknya di stadium gitu. Dan semua kursinya merah, lantainya merah, karpetnya merah gitu ya saudara sekalian. Merah, semua merah saudara sekalian ya. Gitu. Nah habis itu kita ngambil keputusan bahwa setiap acara-acara kita seperti di stadion saudara sekalian, lagu ini selalu dinyanyikan saudara sekalian, karena Allah senang kita bersama-sama memuji dan menyembah Dia dan membesarkan Yesus Kristus Tuhan Allah kita ya saudara sekalian, dan Allah senang disembah. Dan itulah kalau kita banyak mendekat atau banyak berdiam diri di hadapan Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang spiritual yang kita, ya itulah hal spiritual ya, rohani, hal-hal yang rohani saudara sekalian. Nah marilah kita dalam hidup ini saudara sekalian, kita betul-betul hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan selalu menjadi pelaku daripada firman-Nya, banyak membaca firman Tuhan dan menjadi pelaku dari firman-Nya dan menyenangkan hati Tuhan, dan jangan menyakiti hati sesama ya saudara sekalian. Dan kemudian juga dalam hidup ini kita selalu berjuang untuk nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Karena Tuhan Yesus yang katakan berjuanglah masuk pintu yang sesak itu, karena sedikit orang yang masuk ke dalam pintu yang sesak itu, saudara, artinya masuk ke sorga ya saudara sekalian ya. Jadi dalam hidup ini kita bertobat juga berjaga-jaga dan waspada, tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa. Dalam hidup ini kita selalu belajar ya saudara sekalian, dan kemudian juga setiap hari kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Karena Tuhan Yesus yang katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Kita mau saudara sekalian, kita mau mengingat karya keselamatan yang telah Allah kerjakan untuk kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Dan
keselamatan atau sorga sudah jelas di tangan kita kalau kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Dia, saudara sekalian, dan juga selalu memakai minyak urapan sebagai proteksi dan juga diurapi Roh Kudus ya saudara sekalian. Dan kemudian juga dalam hidup ini betul-betul kita dalam hidup dalam kekudusan menjadi pelaku firman menyenangkan hati Allah. Marilah kita semua bersama banyak berdiam diri, adakan waktu banyak berdiam diri di hadapan Tuhan saudara sekalian, atau dimanapun kita berada sejenak atau bagaimana, banyak mengingat Tuhan dan banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita akan mengenal Allah dan kehendak-Nya dan kita akan menjadi kuat di dalam kuat kuasa-Nya, dan kemudian juga Allah akan selalu memberi petunjuk kepada kita. Terima kasih saudara sekalian, sekian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami semua diberkati firman Tuhan yang luar biasa. Doa kami, Tuhan terus pakai Ibu secara luar biasa sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saudara Gembala Sidang kita mengajar yaitu pentingnya berdiam diri di hadapan Tuhan. Tadi ada 3 hal, yaitu kalau kita banyak berdiam diri di hadapan Tuhan, yang pertama kita akan semakin mengenal Tuhan dan kehendak-Nya. Jadi saudara, pengenalan akan Tuhan itu penting. Jadi waktu kita baca firman, ya, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita akan semakin mengenal pribadi Tuhan. Nah, kalau kita semakin mengenal pribadi Tuhan, maka kita percaya apapun rencana Tuhan, apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, kita akan tetap terus berserah, kita akan terus tetap percaya karena Tuhan punya rencana yang baik. Amin. Yang kedua, tadi Gembala Sidang kita mengajar, yaitu kalau kita banyak berdiam diri di hadapan Tuhan, maka kita akan semakin kuat di dalam kuat kuasa-Nya. Jadi saudara yang banyak berdoa, banyak baca firman, banyak menyembah Tuhan, percayalah roh saudara semakin kuat. Amin. Tubuh jiwa roh saudara semakin kuat di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar, yaitu kalau kita banyak berdiam diri di hadapan Tuhan, maka Allah akan memberi petunjuk kepada kita. Jadi ada banyak hal yang kita tidak tahu, keputusan-keputusan yang harus kita ambil, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha. Nah, kalau kita banyak baca firman, kita banyak berdoa, bersekutu, maka Tuhan akan memberi petunjuk apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Itu sebabnya hari ini mari kita semua banyak berdiam diri di hadapan Tuhan, maka kita akan semakin mengenal Tuhan, kita akan semakin kuat, dan kita akan diberi petunjuk, dituntun oleh Tuhan. Nah, sedikit saya menambahkan saudara, bahwa kalau Gembala Sidang kita sudah mengajar, kita harus banyak berdiam diri di hadapan Tuhan, artinya berdiam diri di hadapan Tuhan ini sangat penting. Sekali lagi, berdiam diri di hadapan Tuhan ini sangat penting. Nah pertanyaannya, kenapa berdiam diri di hadapan Tuhan ini sangat penting? Yang pertama, kita baca bersama di dalam Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, sama-sama bersama saya katakan, lebih baik di rumah Tuhan daripada di tempat yang lain. Amin. Saudara, mengapa berdiam diri di hadapan Tuhan itu penting? Karena buat Tuhan lebih penting saudara berdiam diri di hadapan Tuhan daripada kita melakukan apapun saudara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi buat Tuhan berdiam diri di hadapan Tuhan itu sangat penting. Amin. Saudara hari ini beribadah, saudara menyembah Tuhan, buat Tuhan itu penting. Ada banyak orang saudara malas beribadah, malas berdoa. Dia lebih senang ngobrol-ngobrol sama orang, dia lebih senang saudara kongko-kongko ya, di kafe, berjam-jam habis saudara. Buat Tuhan itu enggak penting. Buat Tuhan saudara duduk di kaki Tuhan itu lebih penting. Buat Tuhan saudara pergi ke rumah teman ya, gosip sana, gosip sini, itu enggak penting saudara.
Buat Tuhan, saudara menyembah Tuhan, itu sangat penting. Katakan amin. Itu sebabnya saudara hari ini yang beribadah, Tuhan senang sama saudara, amin. Semakin saudara beribadah, semakin saudara menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, itu sungguh menyenangkan hati Tuhan, amin. Itu sebabnya hari ini mari, siapapun saudara, jangan jauhkan diri dari ibadah. Jangan jauhkan diri dari doa. Jangan jauhkan diri dari penyembahan. Semakin saudara banyak berdiam diri di hadapan Tuhan, semakin saudara mengenal Tuhan, semakin kuat dan semakin dituntun oleh Tuhan. Amin. Nah yang kedua, mengapa berdiam diri di hadapan Tuhan itu penting saudara. Kita baca Hagai pasal 1 ayat 7 sampai 10. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan apa? Kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Ayat 9. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing apa? Sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan apa? Hasilnya. Saudara, ini teguran dari Tuhan kepada bangsa Israel yang baru saja kembali dari pembuangan di Babel. Mereka baru disuruh pulang saudara sama raja, sama Kaisar Kores. Nah Kaisar Kores ini dituntun Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk kembali membangun bait Allah yang telah runtuh saudara. Maka Kaisar Kores digerakkan oleh Tuhan. Maka bangsa Israel yang sudah 70 tahun di pembuangan Babel disuruh pulang ke Yerusalem. Pulanglah kalian, pulanglah. Nah waktu mereka disuruh pulang, Tuhan memberi perintah untuk kembali membangun bait Allah, membangun rumah Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Kenapa mesti dibangun? Karena sebelumnya saudara dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar saudara, dihancurkan oleh bangsa Babel saudara. Maka mereka harus membangun lagi ini rumah Tuhan, bait Allah, persekutuan dengan Tuhan. Lalu tiba-tiba mereka bangun saudara, baru beberapa tahun bangun, mereka sudah abai. Mereka tinggalkan itu saudara. Mereka sibuk membangun rumahnya sendiri. Mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Akibatnya apa? Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan sia-sia. Tadi dikatakan apa? Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya apa? Sedikit. Kamu mengumpulkan banyak, tapi engkau mengumpulkan pada pundi-pundi yang berlubang. Artinya apa saudara? Sia-sia. Jadi ayat ini mengajar kepada kita yang kedua, mengapa diam di dalam hadapan Tuhan, diam di hadirat Tuhan itu penting. Yang kedua, karena diam di hadapan Tuhan itu saudara, salah satu kunci keberhasilan kita. Sekali lagi, salah satu kunci keberhasilan kita ketika kita banyak diam di hadirat Tuhan. Coba saudara sibuk sendiri ya, banting tulang, tulang dibanting-banting saudara. Nah yang saudara kerjakan bisa sia-sia. Tapi kalau saudara banyak beribadah, ada seorang bapak saudara, dulu kemanapun Pak Parieji melayani dia ikut gitu saudara. Pokoknya kemanapun dia gereja, kemanapun dia ibadat Tiberias, dia nggak lupa perjamuan kudus, minyak kurapan. Hasilnya apa saudara? Setiap kali ada lelang proyek saudara, dia selalu pemenangnya. Padahal harganya lumayan tinggi saudara, tapi dia selalu menang, bahkan diberkati. Hari ini saudara yang banyak diam di hadapan Tuhan, saudara berhasil, katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa pentingnya kita diam di hadapan Tuhan? Mengapa diam di hadapan Tuhan itu penting? Kita baca Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah
yang kuingini, diam di rumah Tuhan, berapa? Seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan apa? Menikmati baitnya. Saudara, ini mazmur dari Daud. Daud sedang bermazmur dan Daud dalam mazmurnya bersaksi, satu hal yang kuminta. Jadi yang diminta Daud bukan kekayaan, yang diminta Daud bukan jabatan, yang diminta Daud bukan proyek, yang diminta Daud bukan harta, tapi yang diminta Daud apa saudara? Berdiam di rumah Tuhan, sejam, 2 jam, atau seumur hidup? Seumur hidup. Kenapa Daud bilang satu hal yang kuminta, yaitu berdiam di rumah Tuhan seumur hidup? Karena saudara, buat Daud, diam di rumah Tuhan itu adalah kebutuhan utama. Jadi hari ini, jadikan Tuhan kebutuhan utama kita. Katakan amin. Siapapun saudara yang menjadikan Tuhan kebutuhan utama saudara, maka apa yang saudara butuhkan, Tuhan pasti sediakan. Katakan amin. Apa yang saudara cari, Tuhan pasti cukupi. Amin. Maka saya simpulkan firman Tuhan hari ini. Tadi gembala sidang kita mengajar 3 hal. Mengapa banyak diam di hadapan Tuhan itu penting. Yang pertama, semakin kita mengenal Tuhan dan kehendak-Nya. Yang kedua, semakin kita kuat dalam kuat kuasanya. Dan yang ketiga, Tuhan akan memberi petunjuk kepada kita semua. Lalu saya tambahkan, mengapa diam di hadapan Tuhan itu penting. Yang pertama, karena buat Tuhan jauh lebih penting kita diam di rumah Tuhan, diam di hadapan Tuhan, dari dimanapun kita berada, dari apapun yang kita lakukan. Yang kedua, diam di rumah Tuhan atau diam di hadapan Tuhan adalah salah satu kunci keberhasilan kita. Dan yang ketiga, diam di hadapan Tuhan atau diam di rumah Tuhan adalah kebutuhan utama kita. Kalau kita cari sorga, semua Tuhan pasti tambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Kami mau terus diam di hadapan-Mu Tuhan. Diam di rumah-Mu ya Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great, how great is our God. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Great is our God. Sing
saudara katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great. Oh, we see how great. How great is our God. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always. How great is our God. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Kami lagi sama-sama. How great is our God. Sing with me. How great is our God. Oh, we'll see how great. How great, how great, how great, how great, how great, how great, Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami menyembah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang besar, Engkau terlebih besar dari apapun juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada siang hari yang indah ini. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya. Engkau boleh berkati ya Tuhan, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus yang terkasih. Bapak Pendeta Elfri Sirait ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya, Engkau boleh berkati, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepadamu ya Tuhan. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami, biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa. Kami siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Mari bersama-sama saudara, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan roti dan anggur. Bersama-sama kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu. Mari kita bangkit beri bersama-sama saudara kasih dalam Tuhan. Undang Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Darniati Pariaji, boleh membuat sejak kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari. Haleluya. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami.
kita akan menerima perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Kenneth tolong bacakan. Yohanes 6 ayat 48 ke 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimanalah ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang telah hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti yang seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Wahyu 6 ayat 6 ke 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan tiga cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Kenneth. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, saudara sekalian, kita dapat menemukan hidup kekal di dalam kita bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kita akan mencapai hidup yang kekal, yaitu sorga ya saudara sekalian. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan kemudian Tuhan Yesus juga katakan Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan juga minta apa saja maka akan diberikan. Otomatis juga kita tidak minta yang tidak-tidak ya saudara sekalian, tapi kita akan minta yang memuliakan Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus juga di Wahyu 3 ayat 21 katakan, "Barang siapa menang maka ia akan kududukan bersama-sama aku di atas tahtaku." Artinya kita akan dapat mencapai ruang maha suci ya saudara sekalian. Marilah kita dalam hidup ini saudara sekalian sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan sepenuh-penuhnya. Dan di Wahyu 6 ayat 6 katakan, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Itu berarti saudara sekalian bahwa semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin tidak menentu ya saudara sekalian. Tetapi yang janganlah mendosak dan minyak dan anggur itu kita yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Pelaku daripada firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan hidup dalam kekudusan. Maka kita tidak akan masuk di dalam kesukaran tersebut, kita akan tidak mengalaminya. Bahkan kalau kita hidup sepenuhnya dengan baik, kita mempunyai disiplin dalam ekonomi kita, saudara sekalian, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi, saudara sekalian. Dan kita juga berdoa untuk negara kita Indonesia, untuk dilindungi Tuhan, dan kita tidak akan mengalami resesi dalam nama Tuhan Yesus ya, saudara sekalian. Kita semua sebagai warga negara Indonesia yang baik, saudara anak-anak Tuhan, berdoa untuk negara Indonesia
yang tercinta kita ini ya saudara sekalian, bahwa kita akan selalu dilindungi Tuhan semuanya negara Indonesia ini. Marilah kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus, angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus, kita bersama-sama mengatakan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Marilah kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak COVID-19, aku tolak stroke, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana.
Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan, 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak urapan, kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia di Hakim-Hakim 9:8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Tertulis di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk di dalam Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini. Minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan berhasil dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan, oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda, dan pada bagian yang sakit, untuk Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami percaya Engkau ada di dalam kami, dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Engkau sayangi ya Tuhan Yesus. Engkau berikan wibawa ilahi. Engkau berkati mereka semua ya Tuhan Yesus. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan Tuhan Yesus apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu selalu berhasil. Jadi kepala bukan ekor. Kami tolak kegagalan, kami tolak kekurangan, kami tolak kemiskinan. Berikan Tuhan Yesus apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Dan rumah tangga bahagia dan selalu satu hati. Tutup bungkus dengan darah Yesus, Tuhan Yesus. Berikan juga Tuhan Yesus mereka yang dalam pekerjaan, usaha berhasil. Selalu naik, tidak pernah turun Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Dan berikan proyek-proyek baru kepada anak-anak-Mu jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia. Kau berkati dan Kau berikan apapun yang diberikan, yang dibutuhkan oleh hidup mereka terlalu tercukupi. Berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Dan untuk koordinator, pekerja Tuhan Yesus, dan juga tim worship, greeter, choir, media, dan juga Beloved Kids dan Buanerges Tuhan Yesus, diberkati Tuhan. Pakai menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau seumur hidup mereka ya Tuhan Yesus. Dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Pak Anggoro dan istri dan anak diberkati. Ibu Radinar Samosir diberkati sehat. Pak Akyat dan Ibu Susan diberkati, Ibu Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David
Kristianto Abiatar diberkati, Ibu Popi dan Pak David diberkati, dan mama papanya Eli dan Robi dan kedua anaknya diberkati, dan juga Pak David Rahaja diberkati, Pak Damar di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati, Ibu Teni sehat, Ibu Liana dan Antoni diberkati, dan Raymond diberkati, Ibu Padirman diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berikan kami semua Tuhan Yesus, anak-anak-Mu, selalu Engkau lindungi, Engkau sertai, selalu Engkau sayangi Tuhan Yesus. Berikan kami semua wibawa ilahi daripada Engkau ya Tuhan Yesus, dan selalu Engkau berkenan kepada kami. Biarlah kami Tuhan Yesus selalu hidup dalam kekudusan, kami semua dalam kekudusan, sehingga Engkau selalu ada di dalam kami, dan kami tahu Engkau ada, kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia penuh kuasa dan mujizat, selalu terjadi kuasa dan mujizat dan dialami oleh jemaat-Mu Gereja Tiberias Indonesia. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua di dalamnya Tuhan Yesus, ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami bersyukur dan kami diberkati melalui pelayanan Ibu hari ini, melalui doa-doa, melalui khotbah dan juga perjamuan kudus minyak urapan yang Ibu pimpin. Kami berdoa, ucap berkat, kiranya Tuhan terus beri kesehatan, umur panjang, dan kuasa Tuhan terus menyertai Ibu sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita akan menutup ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Sebentar umat-Mu yang beribadah di Tiberias Gading Nias, mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka, maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang beribadah secara live streaming dari rumah. Kiranya berkat, kuasa, mujizat terus menyertai keluarga mereka. Dan kami percaya esok hari apapun yang umat-Mu kerjakan, apapun yang umat-Mu usahakan, Tuhan buat berhasil. Berkati yang sedang mencari kerja, Tuhan beri pekerjaan. Yang usaha, Tuhan berkati usahanya. Dan siapapun yang utang-utang, semua hutang-hutang Tuhan beri mujizat lunas dalam nama Tuhan Yesus. Yang belum punya rumah, beri rumah di bumi, rumah di surga. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkatilah Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di surga. Berkati juga tadi cucu Gembala Sidang kami yaitu Kenneth Pariaji yang sudah membantu membacakan firman Tuhan. Tuhan urapi, pandai cerdas, beri masa depan yang indah. Berkati orang tuanya, Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga diberkati, Kargo Pariaji juga diberkati Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Saragi, Pak Yoris Stefani bersama keluarga diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, Angelica, juga Melita bersama keluarga diberkati. Seluruh pemain musik yaitu Renaldi, Gerald, juga yaitu Daniel Salem, juga Ebram bersama keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja suami istri, seluruh pengerja kaum muda, sound system, seluruh tim media, koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan Yesus. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil.
pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama, kita katakan amin. Kita Ku kagum padamu, Allah menciptaku, tak sekali